Baik, selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan point of care test atau POCT untuk melakukan screening terhadap nilai gula darah, nilai asam urat maupun nilai kolesterol. Yang selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci beserta cara penggunaannya. Pertama, untuk yang perlu kita siapkan alat pemeriksanya atau glukosameternya. Di sini saya menggunakan auto check. Nah, bisa digunakan pertama glukosa. Di sini ada strip glukosa, kemudian bisa juga asam urat dan kolesterol. Di sini saya hanya menyiapkan untuk yang asam urat saja. Untuk yang asam urat nanti ada penggunaan kode di sini. Ada tanda pengenal untuk asam uratnya. Kemudian yang perlu kita siapkan selanjutnya ada lancing device atau alat untuk menusukkan jarumnya, kemudian lancetnya atau jarum lancetnya untuk mengambil darahnya nanti, kemudian ada alkohol swab untuk melakukan disinfektan, kemudian ada kapas untuk nanti menghapus darah pertama dari yang keluar dari jari, dan ada headscoon agar lebih steril ketika melakukan pemeriksaannya. Akan saya mulai untuk pemeriksaannya. Pertama, setelah saya cuci tangan, saya pakai headscoon di sini. Kemudian setelah saya pakai headscoon, di sini menyiapkan untuk alkohol swabnya. Setelah itu mengatur, di sini bisa diatur untuk kedalamannya, apakah bisa diatur 1 sampai 6, di mana 1 itu sangat dangkal, kemudian semakin besar angkanya semakin dalam tusukannya. Disarankan untuk tusukannya antara angka 4, 5, dan 6 agar jarum yang masuk semakin dalam sehingga dapat langsung keluar darahnya dan tidak perlu dilakukan penusukan yang kedua. Kemudian bisa dibuka untuk lancing device-nya dan dimasukkan jarum lancetnya. Setelah masuk, bisa dibuka cap-nya. Kemudian dipasangkan lagi tutup dari lancing device, lalu dikunci sampai bunyi cetek gitu, kemudian ditarik sampai bunyi cetek juga. Setelah ditarik, bisa diletakkan untuk lancing device-nya sudah siap digunakan. Kemudian disiapkan juga kapas untuk menghapus darah pertama nanti. Kemudian disiapkan untuk stripnya. Di sini pertama akan saya lakukan pemeriksaan glukosanya. Baik, untuk persiapan alat telah selesai. Baik, kemudian dilakukan pemeriksaan di sini gula darah. Kita pilih mau 3 jari yang mana. Di sini yang bisa diperiksa adalah jari manis, jari tengah, atau jari telunjuk. Nah, untuk pemeriksaannya, apabila di tangan kiri maka kita lancing daerah yang di kiri, bukan yang di kanan, sehingga nanti apabila setelah di lancing berdarah bisa ditekan setelah di lancing. Nah, kemudian dilakukan penusukan jarum di daerah lateral atau di daerah samping. Kenapa? Karena daerah samping lebih sedikit sarafnya. Nah, sebelum dilakukan lancing atau penusukan, kita lakukan pemijatan terlebih dahulu, atau digosok-gosok, atau boleh direndam di air hangat agar terjadi pelebaran pembuluh darah di kapiler dari jari yang akan diperiksa. Di sini saya akan gunakan jari telunjuk. Setelah dipijat-pijat sampai dilatasi, kemudian kita bendung dan kita lakukan disinfeksi dengan alkohol swab. Setelah itu dibiarkan alkohol sampai kering, ditunggu, kemudian dilakukan penusukan di daerah lateral dari jarinya. Di sini saya menggunakan kedalaman 5. Ditempel untuk alatnya, kemudian ditekan. Setelah itu dikeluarkan darah
dan dihapus darah pertamanya karena darah pertama bisa saja terkontaminasi dengan alkohol. Kemudian untuk darah yang kedua diambil dan ditempelkan dengan alat pemeriksaannya di arah bawah karena lubang dari reagennya di bawah, ditempelkan sampai bunyi bip. Kemudian ditunggu. Setelah itu untuk pasien bisa dilap lagi darahnya dan disuruh tekan. Mungkin bisa tekan. Nah, setelah itu untuk hasilnya bisa keluar di sini, bisa dilihat 135. Baik, setelah tadi selesai melakukan pemeriksaan, kemudian untuk stripnya bisa dilepas, bisa dilakukan pendorongan menggunakan alat seperti ini, kemudian ditarik atau langsung ditarik juga boleh. Setelah itu bisa dikumpulkan dengan alkohol swab yang tadi, dan untuk lensing device-nya bisa dibuka lagi, hati-hati oleh jarumnya, dan jarumnya bisa dicabut dengan cara didorong menggunakan ini, yang belakang, tombol di belakang. Setelah keluar, apabila tidak ada safety box untuk membuang jarumnya, bisa ditempelkan lagi ke cap yang tadi agar tidak membahayakan orang yang mengumpulkan sampah. Kemudian bisa dibuang untuk yang sudah tidak digunakan. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan yang menggunakan kode atau kunci, di mana itu adalah pemeriksaan asam urat atau kolesterol. Yang akan saya lakukan di sini adalah asam urat. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan yang menggunakan kode atau kunci, yaitu pemeriksaan asam urat. Untuk yang kolesterol sama, hanya beda kunci. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan asam urat, sama dipersiapkan lensing device-nya, lansetnya, kemudian kapas untuk mengelap darah pertama, kemudian kuncinya sendiri atau kodenya nanti yang akan dipasang, kemudian stripnya yang akan digunakan untuk pemeriksaan, kemudian alkohol swab dan alat pemeriksanya sendiri. Nah, untuk yang kolesterol sama dengan yang asam urat. Untuk langkah pertamanya, jangan lupa untuk cuci tangan dan menggunakan hand spoon agar lebih steril. Nah, pertama kita masukkan kode atau kuncinya terlebih dahulu sampai keluar angka yang sesuai dengan kuncinya. Jadi di sini adalah UA, dipastikan UA atau uric acid atau asam urat dengan kode C7B1. Nah, setelah benar bisa dicabut untuk kodenya, ditunggu sampai mati. Kemudian untuk kodenya mungkin bisa disimpan lagi. Kemudian kita bisa mempersiapkan tuh alat untuk pemeriksanya, yaitu pertama lensing device-nya, dipasangi jarum atau lensetnya. Setelah itu cap-nya dibuka, ditutup lagi. Jangan lupa untuk dikunci. Di sini saya juga masih menggunakan angka 5. Jangan lupa untuk ditarik agar sampai bunyi cetik, agar jarum sudah terkunci di lansetnya atau lensing device-nya. Nah, kemudian dibuka untuk alkohol swab-nya. Setelah itu bisa dipasang untuk strip dari asam uratnya. Dipastikan adalah C761 dan UA, dan dipastikan ada tanda seperti darah seperti ini, berarti untuk alatnya sudah siap digunakan. Kemudian dipersiapkan pasiennya, sama dipijat-pijat terlebih dahulu sebelum dilakukan disinfeksi. Di sini saya menggunakan lateral sebelah kanan karena saya menggunakan tangan kanan agar bisa ditekan setelah dilakukan penusukan. Kemudian dimulai disinfeksi. Setelah disinfeksi, kita tunggu sampai alkoholnya sedikit kering, diangin-anginkan. Kemudian setelah itu kita mulai ditusuk di daerah lateral atau samping yang bisa ditekan oleh jempol. Nah, daerah pertama jangan lupa diusap karena bisa terkontaminasi oleh alkohol atau jaringan atau sel yang rusak setelah dilakukan penusukan. Kemudian dikeluarkan sedikit secukupnya, kemudian ditempelkan ke bagian bawah dari stripnya atau lubangnya sampai bunyi bip. Nah, setelah itu ditunggu sampai angkanya keluar sambil
membersihkan darah dari pasien. Bisa ditekan ya Pak. Baik. Kemudian ditunggu sampai angkanya keluar. Baik, di sini sudah keluar untuk angka dari asam uratnya. Baik, setelah selesai melakukan pemeriksaan, yang seperti yang tadi yang gula darah sama asam urat, tadi kan saya menggunakan dorongan dari alatnya. Di sini saya akan langsung cabut. Ini diperbolehkan juga, bisa langsung ditarik secara perlahan. Kemudian bisa diletakkan untuk alatnya. Kemudian stripnya dan alkohol swabnya sisa tadi dikumpulkan. Kemudian dibuka lagi untuk tempat jarumnya. Hati-hati dengan jarumnya, jangan sampai terkena jarumnya. Kemudian didorong menggunakan bagian belakang, ditekan. Kemudian bisa ditempelkan ke capnya atau dibuang ke safety box dan dikumpulkan. Setelah itu bisa ditutup lagi dan diringkesin alatnya. Baik, berikut penjelasan penggunaan POCT atau Point of Care Test berupa dengan merek AutoCheck dari saya. Semoga tutorial yang saya berikan cukup jelas ya. Terima kasih.